Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Quasi-Modogeniti 24 April 2022. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Dan epistel dari kitab Mazmur pasal 37 ayat 34 sampai dengan ayat 40. Diikat oleh topik atau tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, hamubaon di bagasan Yesus. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Kisah Rasul-Rasul pasal 9 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 19a adalah Saulus bertobat. Nats khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah Minggu Quasi-Modogeniti. Quasi-Modogeniti artinya dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Didasarkan pada 1 Petrus pasal 2 ayat 2 tanggal 24 April 2022 yang berbicara tentang pertobatan Paulus setelah berjumpa dengan Yesus. Dihubungkan dengan topik atau tema Minggu berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaon di bagasan Yesus. Saudara, sebelum kita mulai membicarakan tentang Paulus, ada baiknya kita ketahui bahwa Lukas, penulis Kisah Para Rasul ini, mencatat peristiwa pertobatan Saulus menjadi Paulus ini pada 3 pasal, yakni pasal 9, pasal 22, dan pasal 26. Ketiga-tiga pasal ini saling melengkapi dalam membicarakan pertobatan Saulus. Dari ketiga-tiga pasal ini kita ketahui beberapa fakta-fakta tentang diri Saulus atau Paulus dalam pertobatannya. Saulus atau Paulus adalah seorang Yahudi dari suku Benjamin, tetapi berkebudayaan Yunani atau Helenis dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, daerah Kilikia, sekarang Kilikia ini bernama Turki.
Sebagaimana dalam Kisah Rasul pasal 22 ayat 3. Di sana dituliskan, "Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini." Kemudian orang tuanya membawa Saulus ke Yerusalem, dan di sanalah dia dibesarkan, dibina sebagai orang Ibrani, sebagaimana dalam Filipi 3 ayat 5, dan bukan dibina sebagai orang Yunani atau Romawi. Saudara, di Yerusalem, Saulus dididik dengan teliti sekali di bawah kepemimpinan rohani yang sangat ternama sekali saat itu bernama Gamaliel. Sebagaimana Kisah Rasul-Rasul pasal 22 ayat 3b. Di sana dituliskan, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Saudara, pada masa mudanya, sebagai seorang Farisi yang sangat taat kepada agama Yahudi dan adat istiadat dan hukum-hukum Yahudi, Paulus atau Saulus diakui sebagai tokoh penting yang fanatik dalam pemeliharaan dan pembelaan ajaran Yahudi. Sauluslah seorang tokoh dan pemimpin gerakan penindasan terhadap pengikut agama baru yang muncul saat itu, yakni kekristenan. Ketika kekristenan mulai lahir dan bertumbuh di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, sebagaimana Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, mulailah banyak dari antara orang Yahudi yang menerima agama Kristen, mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Di mana-mana timbul gerakan-gerakan baru yang menyambut kemunculan agama baru ini. Mereka menjadi penginjil dan pemberita, penyebar agama Kristen yang baru ini. Memang banyak hambatan dan usaha-usaha untuk meredam penyebaran agama baru ini. Tetapi semakin lama semakin marak dan berkembang agama ini kemana-mana hingga keluar Yerusalem, keluar Palestina, termasuk ke Damsyik atau Damaskus saat itu, dan lain-lain. Perkembangan agama baru ini, yakni kekristenan, membuat hati Saulus begitu berang, marah, dan menganggapnya merupakan suatu pukulan berat baginya. Itu nampak pada ayat 1 nats khotbah kita ini. Di sana dituliskan, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Itu sebabnya Paulus bersama dengan kelompok-kelompoknya dan rombongan lain berusaha penuh untuk meredam gerakan agama baru ini, hingga mengejar mereka, menangkapi dan membunuh mereka satu persatu. Salah seorang pengikut agama baru yang begitu saleh dan percaya kepada Yesus, dia penuh karunia dan kuasa, dia bisa mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib menurut pasal 6 ayat 8. Dia setia sampai akhir, setia sampai mati. Dia bernama Stefanus, menjadi korban pembunuhan sebagaimana ditulis pasal 7 ayat 58-59. Di sana dituliskan ayat 58, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Pada ayat 59, sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Pada Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1a dituliskan, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Ini membuktikan bahwa Sauluslah yang menjadi tokoh, menjadi dalang dalam pembunuhan yang terjadi pada diri Stefanus itu. Saudara, selanjutnya Saulus sudah mendengar bahwa kekristenan semakin marak, semakin berkembang juga di luar Palestina, di luar Yerusalem atau Judea. Salah satu daerah di mana kekristenan yang menurut Saulus telah begitu berkembang adalah bernama Damaskus. Saulus menghadap imam besar. Imam besar ini merupakan pejabat tinggi, bukan saja sebagai pemimpin besar agama Yahudi. Dialah juga ketua rapat akbar Sanhedrin yang beranggotakan 70 orang hebat.
Selain itu, dialah juga tokoh yang berkuasa sebagai pemimpin politik yang mendapat mandat dari penguasa Roma untuk mengatur pemerintahan. Ada peraturan bahwa apabila ada yang tertangkap dalam berbagai-bagai kasus di luar Palestina, di luar Yerusalem, maka mereka harus dibawa dan diadili di Yerusalem. Itu sebabnya Saulus meminta surat kuasa dari imam besar ini. Dengan membawa surat kuasa inilah Saulus akan merasa bebas untuk menumpas semua pengikut-pengikut kekristenan, baik laki-laki maupun perempuan, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk diadili. Dalam perjalanan Saulus dan rombongannya ke Damaskus ini, apa yang terjadi? Ketika Saulus sudah dekat kota Damaskus itu, tiba-tiba muncul cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia, sebagaimana ayat 3 ini. Dan saat itu adalah tengah hari, dan cahaya dari langit itu menyilaukan mata. Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 6. Saulus dan teman-temannya semuanya rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh Saulus suara dari langit yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Paulus, "Apa? Siapakah engkau, Tuhan?" Tuhan menjawabnya, "Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu." Pada pasal 26 ayat 14, suara itu mengatakan lagi, "Sukar bagimu menendang kegalah rangsang." Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, "Susamaho menedahi tura-tura." Seterusnya Saulus berkata, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Tuhan mengatakan lagi kepadanya, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Sebagaimana pasal 9 ayat 6. Saudara, apa yang terjadi berikutnya sesudah kejadian peristiwa itu? Pada nats berikutnya, tidak ikut lagi dalam nats khotbah kita. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat lagi melihat apa-apa, sudah buta. Ayat 8. Maka kawan-kawan seperjalanannya lah yang menggotong Saulus, menuntun tangan Saulus pergi meneruskan perjalanan ke Damsyik. 3 hari lamanya Saulus tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya itu ia tidak makan, tidak minum, puasa. Terus berdoa. Selama itu ia tinggal di rumah Yudas yang berada di jalan yang bernama Jalan Lurus. Setelah 3 hari itulah Ananias datang melayani dia, kemudian menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dapat melihat lagi, dan kemudian membaptis Saulus menjadi Paulus. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Quasimodogeniti. Artinya, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Didasarkan pada 1 Petrus 2 ayat 2, 24 April 2022 yang berbicara tentang pertobatan Paulus setelah berjumpa dengan Yesus. Dihubungkan dengan topik atau tema berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaun di bagasan Yesus. Saudara, apa pengajaran bagi kita lewat khotbah ini? Pertama, penghambatan selalu dihadapi orang percaya sepanjang zaman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara, apa yang dilakukan oleh Saulus atau Paulus ini menggambarkan bahwa sepanjang perkembangan kekristenan sebagaimana dicatat dalam sejarah gereja, maka penghambatan dan usaha-usaha untuk memadamkan semangat kekristenan itu akan terus dan selalu terjadi. Dalam gereja mula-mula itu dan perkembangan selanjutnya, orang Kristen mengalami pengejaran, ancaman, penindasan, dan bahkan pembunuhan sadis. Hingga mereka diperhadapkan dengan binatang-binatang buas. Tetapi sejarah mencatat bahwa meskipun menghadapi tantangan dan pergumulan yang sangat-sangat berat hingga pengorbanan dan taruhan nyawa, kekristenan tetap semakin berkembang. Semua usaha yang bertujuan memadamkan perkembangan kekristenan itu gagal. Kenapa bisa begitu? Jelas bahwa di dalam sejarah perkembangan kekristenan itu, Allah tidak pernah tinggal diam, Bapak Ibu. Allah selalu memberi topangan semangat dan perlindungan.
Memang tidak dapat disangkal bahwa akan banyak juga yang harus korban nyawa, mengalami kematian lewat pembunuhan sadis, itu atas izin Tuhan. Tetapi semangat orang percaya pada zaman gereja mula-mula itu terus bertahan untuk ikut Yesus meski harus menderita. Bilangan orang-orang percaya semakin berlipat ganda jumlahnya hingga berkembang ke seluruh penjuru bumi ini, hingga kita juga ikut menjadi Kristen saat ini, Bapak Ibu. Mereka percaya bahwa justru darah mereka yang mati martir itulah menjadi benih dari perkembangan gereja selanjutnya. Sebagaimana kesaksian seorang bapak gereja yang mati martir bernama Polikarpus tahun 156. Dia mengatakan, darah orang martir menjadi benih-benih gereja. Dalam bahasa Batak Tuba dituliskan, Mudernina mate martir do boni nihuria. Saudara, beragam jenisnya kekuatan-kekuatan dan usaha penghambatan yang dialami oleh orang percaya dan yang bisa mengganggu, meredam semangat iman orang percaya itu sepanjang zaman, termasuk terhadap kita saat ini banyak. Penghambatan bukan sekedar aniaya yang datang dari manusia, dari orang-orang tertentu, atau bahkan dari penguasa atau pemerintah yang lalim. Bukan hanya itu saja. Penghambatan itu bisa juga datang lewat berbagai-bagai tekanan, himpitan, dan goyangan hidup yang membuat iman kita lemah, kerdil. Apa misalnya? Ya, bisa terjadi karena keadaan ekonomi, keuangan kita yang terancam, kemiskinan hidup yang membuat kita tidak bisa bangkit dari keterpurukan, pekerjaan sehari-hari kita yang tidak berkembang, hasil usaha kita yang tidak membuahkan keuntungan, bisnis atau usaha atau tiga-tiga yang nggak jalan lah, kurang diminatin orang lah, dan lain-lain. Bisa juga terjadi karena munculnya aturan-aturan yang membatasi aktivitas hidup kita, tidak bebas berbuat apa-apa. Termasuk menyangkut keagamaan dan peribadahan gereja banyak. Penghambatan bisa terjadi juga karena masalah alam, masalah cuaca yang tidak mendukung terjadinya peristiwa-peristiwa alam, terjadinya banjir, gempa bumi, erupsi gunung Merapi, dan bencana-bencana alam lainnya, sehingga membuat masyarakat ketakutan, kelaparan. Pandemi coronavirus 19 juga salah satu dari peristiwa-peristiwa kemanusiaan yang bisa menghambat iman kita berkembang, sehingga kebebasan bertemu, bergaul, beribadah sangat-sangat dibatasi. Sentuhan firman menjadi sangat-sangat kurang, sehingga banyak jemaat yang tidak pernah beribadah malam minggu meski ada live streaming. Saudara, apakah semua keadaan itu berpengaruh kepada imanmu? Semangat rohanimu berkurang, melemah? Ingatlah bahwa dalam segala kondisi yang bagaimanapun kita hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu bersemangat dalam segala hal dan keadaan kondisi hidup kita. Sadarilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup kita sekarang ini adalah hidup yang baru. Oleh karena itu, jangan kembali lagi ke dalam kehidupan yang lama. Layanilah Tuhan dalam keadaanmu sekarang. Baca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari, dan lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan untuk sesama kita, sesamamu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Amin. Itu yang harus kita ingat. Pertama, pengajaran yang kedua, orang yang bertemu dengan Yesus mengalami perubahan. Saudara, pertemuan dengan Yesus bisa berlangsung dalam dua bentuk, yakni bentuk pertama, pertemuan dengan Yesus atau Tuhan bisa berlangsung secara alamiah, normal, dan tradisional. Hal ini bisa terjadi dengan berbagai-bagai cara, sehingga kita menjadi pengikut Yesus atau menjadi Kristen. Orang menjadi Kristen bisa karena faktor keturunan, atau karena lahir di tengah-tengah keluarga yang sudah Kristen. Nah, ini alamiah. Orang menjadi Kristen bisa karena pernikahan. Tadinya seseorang dari agama lain, tetapi karena menikah dengan orang yang beragama Kristen, dia menyesuaikan dirinya dengan pasangannya, baik itu suami ataupun istrinya, dia masuk Kristen.
Dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, apapun latar belakang kita menjadi Kristen, baik karena keluarga, keturunan, atau karena pernikahan dan lain-lain, kita harus ingat bahwa semua ini menjadi alat, sarana dipakai tangan Tuhan untuk mempertemukan kita dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan menghendaki kita agar mengalami suatu peristiwa baru dalam hidup kita, yakni kelahiran kembali. Pertemuan kita dengan Yesus itu membuat kita menjadi lahir baru. Nah, ini yang dikembangkan dalam Minggu Quasimodogeniti. Kematian dan kebangkitan Yesus melahirkan kita menjadi manusia-manusia baru. Sehingga hidup kita mengalami perubahan baru. Hidup kita menyesuaikan diri dengan kehendak Kristus yang memanggil kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Minggu Quasimodogeniti itu. Quasimodogeniti ditempatkan percis setelah perayaan Paskah. Karena Paskah melahirkan kita menjadi bayi-bayi rohani yang baru. Kita harus menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan iman kita. Bentuk yang kedua, perjumpaan dan pertemuan dengan Yesus bisa terjadi karena Yesus sendirilah yang memaksa seseorang itu berubah atau bertobat. Apapun penyebabnya. Dalam nats khotbah kita ini saat ini, Yesus langsung menampar dan merobohkan Saulus ketika nafsu amarah dan kegeraman Saulus menindas dan menghabisi serta membunuhi orang Kristen begitu meluap-luap hingga ke negeri jauh di kota Damaskus. Dan tiba-tiba saja Yesus sendiri yang menemui Saulus di tengah jalan dengan teguran keras. Teguran keras apa? Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayaku? Teguran Tuhan terhadap Saulus membuat dia roboh, rebah, jatuh, tergeletak, dan tak berkutik ketika menghadapi suara Tuhan. Selama ini, Yesus masih membiarkan Saulus sebagai komandan Satgas Penertiban Agama Yahudi ini melampiaskan hasratnya, mensweeping setiap orang Kristen dengan bebas dan leluasa. Sepertinya tidak ada yang bisa menggagalkan tindakan aksi brutal daripada Saulus ini, apalagi sesudah dia dapat izin, restu, rekomendasi dari imam besar, kepala Sanhedrin. Satu persatu orang Kristen itu diseret, ditangkapi, dibunuhi. Dan korban terakhir adalah Stefanus. Tadi sudah kita katakan. Saudara, jangan dikira bahwa orang bisa sesuka hatinya melakukan apa saja untuk mencelakakan. Bisa sesuka hatinya memberangus, memusnahkan orang percaya, orang baik, orang beriman, berbuat senonoh terhadap gereja dan agama Kristen. Jangan dikira bahwa orang yang merasa dirinya hebat, kuat, disegani bisa seenaknya mempermainkan orang-orang percaya, membumi hanguskan firman Allah dari muka bumi ini. Jangan dikira bisa seenaknya. Jangan ada yang mengira Bapak Ibu bahwa kalau orang-orang Kristen sudah dianiaya, dikejar-kejar, ditindas, dihajar dengan berbagai-bagai cara, maka Tuhan tinggal diam saja. Enggak. Tidak Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Tuhan tidak tinggal diam jika ada yang merencanakan hal-hal jahat terhadap orang percaya, terhadap orang beriman, orang baik, orang saleh. Andai kata pun Tuhan mengizinkan hal-hal jahat terjadi pada orang-orang percaya, orang baik, orang beriman, orang saleh, maka ingat kata-kata Polikarpus tadi. Darah orang martir menjadi benih gereja. Orang percaya akan semakin berlipat ganda. Makanya saudara-saudara, kita harus semakin bersemangat meski banyak yang menghambat orang percaya. Meski segala cara digunakan untuk menekannya di mana-mana, baik di tempat kerja. Tidak apa-apa. Tuhan akan menemui si penindas itu langsung dari sorga dan menegurnya. Dan bila perlu mengirimkan cahaya dari surga untuk merobohkannya, maka nantikanlah Tuhan. Dan tetap ikuti jalan Tuhan. Sebagaimana epistel Mazmur pasal 37 ayat 34-40. Kita akan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang ketiga, orang yang berjumpa dengan Tuhan akan siap dipakai oleh Tuhan. Saudara, ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan dalam suasana pahit itu, Saulus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang harus ku perbuat? Kata Tuhan kepada Saulus,
bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Perubahan total terjadi pada diri Saulus setelah berjumpa dengan Yesus. Dan sekarang Saulus sudah siap melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki. Semua rencana-rencana jahat yang selama ini tersimpan dalam diri Saulus itu sekarang dibersihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan sekejap mata saja dengan kesiapan untuk dipakai oleh Tuhan. Artinya apa? Apapun dan seberat apapun misi yang harus kita emban, maka itu akan kita pikul. Kita akan laksanakan dengan penuh damai sejahtera, sukacita, senang hati Bapak Ibu. Saudara, inilah yang menjadi pengajaran berharga bagi kita sebagai orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Kita semua sudah berjumpa dengan Tuhan toh? Baik sebagai pemangku jabatan gerejawi, partohonan gereja, ataupun sebagai jemaat biasa. Kita harus senantiasa mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan, kuperbuat? Inilah bukti adanya konsistensi iman kita, memprioritaskan kehendak Tuhan dalam segala kehidupan kita. Dengan selalu bertanya, Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Maka ini menunjukkan bahwa kita sudah siap bahkan untuk berkorban demi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan tidak selalu mudah Bapak Ibu. Pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai-bagai kesulitan, tantangan hidup, pergumulan. Tetapi kita yakin Tuhan akan senantiasa memberi kekuatan bagi kita, baik jasmani maupun rohani. Mari kita tunjukkan konsistensi iman kita melakukan suruhan apapun yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai konsekuensi bahwa kita sudah milik Kristus. Dan itulah salah satu bukti bahwa kita sudah berjumpa dengan Yesus. Yakni di dalam diri kita ada perubahan. Perubahannya adalah lebih mengutamakan memprioritaskan kehendak Kristus daripada kehendak diri kita masing-masing. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita semakin menunjukkan bahwa kita sudah berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaun di bagasan Yesus. Semoga perubahan dalam banyak hal itu akan semakin nyata di dalam diri kita semua. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah Minggu Quasimodo Geniti 24 April 2022 terambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-6 ini, agar semakin banyak orang yang mau berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Hamubaun di bagasan Yesus termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu Quasimodo Geniti, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk khotbah yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Berkatilah setiap pendengar khotbah ini menjadi masalah berharga bagi kami. Untuk semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucapkan syukur. Terpujilah hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.